Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih banyak orang berbuat maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai kisah pada masa itu bisa diambil hikmahnya serta bisa menjadi pelajaran hidup agar tidak berbuat dosa. Terlebih lagi jika dosa itu merupakan dosa besar. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa Dia mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan kembali ke jalannya. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa kisah menakjubkan tentang pengakuan orang-orang yang berbuat zina kemudian bertaubat. Lalu, siapa sajakah orang-orang yang mengaku berzina dan ingin bertaubat? Bagaimana sikap Rasulullah terhadap orang yang mengaku berzina? Apa hikmah di balik kisah orang yang mengaku berzina tersebut? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Salah satu perbuatan yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yaitu zina. Bahkan dalam hadis secara jelas melarang keras mendekati apalagi melakukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat kedua, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu adalah sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kisah pertama, wanita dari Bani Gamidia. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Buraidah menceritakan bagaimana kisah seorang pemuda bernama Ma'idh bin Malik al-Islami yang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengaku telah berzina dengan seorang budak wanita. Lalu Buraidah melanjutkan kisah tentang pengakuan seorang wanita dari Bani Gamidia yang telah berzina. Suatu ketika ada seorang wanita Gamidia datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, diriku telah berzina. Oleh karena itu, sucikanlah diriku." Tetapi untuk pertama kalinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghiraukan bahkan menolak pengakuan wanita tersebut. Keesokan harinya, wanita tersebut datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda menolak pengakuanku? Sepertinya Anda menolak pengakuanku sebagaimana pengakuan Ma'idh. Demi Allah, sekarang ini aku sedang mengandung bayi dari hasil hubungan gelap itu." Mendengar pengakuan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekiranya kamu ingin tetap bertaubat, maka pulanglah sampai kamu melahirkan." Setelah melahirkan, wanita itu datang lagi kepada beliau sambil menggendong bayinya yang dibungkus dengan kain. Dia berkata, "Inilah bayi yang telah aku lahirkan." Beliau lalu bersabda, "Kembali dan susuilah bayimu sampai kamu menyapihnya." Setelah memasuki masa sapihannya, wanita itu datang lagi dengan membawa bayinya, sementara di tangan bayi tersebut ada sekerat roti. Lalu wanita itu berkata, "Wahai Nabi Allah, bayi kecil ini telah aku sapi dan dia sudah bisa menikmati makanannya sendiri." Kemudian beliau memberikan bayi tersebut kepada laki-laki muslim dan memerintahkan untuk melaksanakan hukuman rajam. Akhirnya wanita itu ditanam dalam tanah hingga sebatas dada. Setelah itu, beliau memerintahkan orang-orang supaya melemparinya dengan batu. Sementara itu, Khalid bin Walid ikut serta melempari kepala wanita tersebut dengan batu. Tiba-tiba percikan darahnya mengenai wajah Khalid. Seketika itu dia mencaci maki wanita tersebut. Ketika mendengar makian Khalid, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tenangkanlah dirimu wahai Khalid. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat. Sekiranya taubatan seperti itu dilakukan oleh seorang pelaku dosa besar, niscaya dosanya akan diampuni." Setelah itu, beliau memerintahkan untuk mensolati jenazahnya dan menguburkannya. Kisah kedua, perempuan dari suku Juhaina. Selanjutnya hadis riwayat Imran ibnu Husain bahwasanya ada seorang perempuan dari suku Juhaina mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dia sedang dalam keadaan hamil karena perbuatan zina. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan suatu perbuatan yang harus dikenakan hudud, maka tegakkanlah hudud itu atas diriku." Rasulullah SAW lalu memanggil wali perempuan itu dan berkata, "Berbuat baiklah kepada perempuan ini. Apabila dia telah melahirkan, maka datanglah kepadaku dengan membawanya." Wali tersebut melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah. Setelah bayinya lahir dan disapi, lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk memberi hukuman hudud pada perempuan itu. Singkatnya, perempuan dari suku Juhaina itu diikat, kemudian dirajam dengan batu hingga meninggal. Selanjutnya Rasulullah SAW mensolati jenazahnya. Umar pun berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mensolati jenazahnya padahal dia telah berzina?" Rasulullah menjawab, "Dia benar-benar telah bertaubat." Andai kata taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, pasti taubatnya masih mencukupi untuk mereka. Adakah pernah engkau menemukan taubat yang lebih utama dari orang yang suka mendermakan jiwanya semata-mata karena mencari keridhaan Allah? Hadis riwayat Muslim. Hikmah di balik kisah. Pertama, beberapa kali Rasulullah memerintahkan pezina itu kembali, seakan menghiraukan aduan zinanya. Hal ini mengandung maksud bahwa sekiranya perempuan dari suku Qadamiyah dan Juhaina itu benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa cukup dengan taubatnya, maka sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Namun mereka memaksa hukum ditegakkan seadil-adilnya, maka Rasulullah SAW pun menetapkan hukuman rajam sebagai pilihan terbaik sesuai keinginan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa telah melakukan perbuatan dosa besar, hendaklah ia menutupi dosanya sebagaimana telah ditutupi Allah. Sedangkan orang yang menampakkan dosanya di hadapan kami, niscaya kami akan menegakkan hukuman baginya." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Syekh Syarbini dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj menjabarkan dari hadis tersebut dapat dipahami, seorang yang mengaku perbuat maksiat seperti zina agar dikenakan sanksi hudud atas dirinya itu menyalahi anjuran agama. Sebaliknya, seorang yang bergurau telah melakukan suatu perzinaan, maka hal demikian hukumnya haram. Kedua, kisah ini menunjukkan betapa umat di masa Rasulullah SAW adalah umat terbaik. Mereka memiliki keinginan kuat untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersih tanpa dosa. Mereka khawatir bila hanya dengan bertaubat namun tidak sampai nasuha, maka dosanya tetap ada. Oleh karena itu, perempuan Qadamiyah dan Juhaina senang memilih ditetapkannya hukum Islam lewat peradilan Rasulullah SAW, bukan dengan cara yang kemungkinan kecil taubatnya bisa diterima. Ketiga, Rasulullah SAW memerintahkan wali perempuan pezina tersebut untuk berbuat baik kepadanya karena beliau mengkhawatirkan adanya siksaan yang akan diterima perempuan itu lantaran perbuatan zinanya. Sebab ketika anak perempuan telah zina, keluarga itu akan dirundung rasa malu hingga bisa saja mereka menyakiti si perempuan karena terlampau emosi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berpesan agar wali tersebut bersikap lemah lembut dan menyayanginya untuk memperingatkan mereka yang hendak menyakitinya dan sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah kepadanya. Disinilah letak keindahan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat taubat ofisial dimanapun Anda berada, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.